Yang bisa kita pakai untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Tadi saya jelasin pas bikin web kok bisa JavaScript, kok bikin mobile bisa JavaScript juga. Nah ini bahasa yang multifungsi. Selanjutnya kan dia harus di looping ya, untuk tahu angka-angka ganjil sama genapnya. Kan sampai n bilangan, berarti kita looping pakai for aja misalnya. Nah yang nomor satu aja yang akan kita kerjakan bersama-sama. Jadi ceritanya gini, ada pengembang apartemen itu melakukan promosi penjualan sebagai berikut. Kalau misalkan kita melakukan pembelian ini menggunakan konsep tunai langsung namanya, kita akan dikasih diskon 10%. Kalau kita memilih pembayaran tunai bertahap, itu namanya dicicil 12 kali, kita akan mendapatkan diskon 5%. Tetapi kalau kita memilih pembayaran yang kredit, di mana itu dicicil sebanyak 50 kali, kita tidak diberikan diskon sama sekali. Nah, buatlah program dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, program ini memiliki variabel harga apartemen. Yang kedua, memiliki variabel untuk memilih metode pembayarannya. Bisa disimbolkan dalam bentuk angka ataupun huruf. Oke? Yang ketiga, program ini harus bisa menampilkan harga yang harus dibayarkan, yaitu total keseluruhannya ataupun secara cicilannya, jika memang kita memilih metode yang ada cicilannya. Jadi ceritanya aplikasi ini akan mengkalkulasi kira-kira berapa sih yang perlu kita bayar gitu loh. Lalu harganya mana? Biasa kan kalau kita mau beli barang itu kan ada harga patokannya gitu kan, 200 juta kah, 300 juta kah misalnya. Nah anggap aja kalau harganya nggak ada, kita nginput sendiri ya. Kalau harganya tidak ada, kita yang akan menginput sendiri harganya berapa. Dari harga yang kita masukin itulah dikalkulasi pembayarannya bagaimana. Oke? Nah, kita coba nih ceritanya teman-teman. Kita bikin ya file baru ya. Nah, kita mulai ya. Jadi, teman-teman simak aja. Ini adalah salah satu contoh referensi untuk mengerjakan tugas yang lain. Tadi seperti yang saya bilang, karena harganya tidak ada, maka kita bikinlah sebuah variabel untuk menampung inputan dari harganya. Kita berikan nama variabel ini harga underscore apartemen. Karena ini mau berbentuk angka, langsung kita parse saja. Kita memilih sebagai parse in, karena biasanya angka harga itu jarang sih, kalau udah gede angkanya jarang ada koma-komaan. Oh ya, biar keren sedikit, di bagian body kalian tambahin H3, bikin judul aplikasinya. Disinilah kita mulai menggunakan variabel bantuan, yaitu pertama kita sebutnya total bayar, yang kedua adalah cicilan. Ini variabel bantuan kita ya untuk menampung data yang akan jadi outputnya. Sama yang ketiga adalah keterangan ya, kayak ada catatan tambahan gitu, informasi tambahan, masukin ke dalam variabel keterangan. Nah kalau teman-teman ini kita akan mencontohkan ke versi if else. Saya rasa untuk versi yang ini masih bisa menggunakan versi yang sweet case. Jadi kalau teman-teman nanti tertantang sudah mengerjakan tugas nomor lain dan masih punya waktu lebih, boleh mengconvert codingan ini menjadi versi yang sweet case. Ini kan kita akan contohin bersama-sama menggunakan versi yang if else. Nah kalian convertin jadi yang versi sweet case. Kita mulai ya.
Jika metode pembayarannya adalah yang kode A, maka notnya adalah tunai. Ini tunai ya, berarti tunai diskonnya dapat 10%. Berarti kalau kita mendapatkan diskon 10%, kita cukup membayar sebesar 90%-nya aja. Terus tinggal dipencet yang dokumen lain itu. Betul. Nanti tinggal di luar dari if else ini kita bikin text outputnya. Terus ketika itu ya, Boleh, mau bikin versi sendiri silakan. Jadi mungkin yang saya tampilin adalah keterangannya dulu. Yang kedua adalah total bayarnya. Terus yang ketiga adalah cicilannya. Kalau nggak ada kan dia tulisnya 0, nggak apa-apa. Jadi orang ngerti kalau cicilannya 0 artinya nggak ada cicilan. Tapi harus tahu dulu oh iya pakai if ya. Semua pakai if ya pertanyaan. Pertanyaannya semua pakai if. Nggak juga. Pokoknya terserah. Kalau kakak mau bikin yang versi Sweetcase juga nggak apa-apa. Ini kalau antara Sweetcase sama if ya. Iya. Kalau memang nggak memungkinkan Sweetcase ya udah pakai if. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan mau coba pakai Sweetcase silakan. Ya. Terus misalnya 2 juta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilih yang B.